Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil alamin ya Subhanahu wa ta'ala astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Az-Zumar. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan suasana ketika orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim berusaha untuk menggantikan siksaan yang mereka dapat dengan bumi, apapun yang mereka miliki, bahkan ditambah lagi satu bumi. Tapi itu tidak akan menggantikan siksaan yang Allah berikan. Dan mereka jelas nyata apa yang mereka telah lakukan di dunia hanyalah mendapatkan balasan yang buruk. Kita lanjut di ayat yang ke-49 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu 'ala 'ilmin bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketika faidah masal insan, ketika manusia merasakan kesulitan, mereka berdoa kepada kami. Ketika kami berikan kepada mereka kenikmatan, lalu mereka berkata, qala innama utituhu 'alaihi. Mereka berkata, ini semua karena ilmu yang kami miliki. Padahal itu adalah ujian bagi mereka, tetapi banyak di antara mereka yang tidak tahu. Nah, ini model manusia yang sombong. Model manusia yang taat pada waktu sulit. Ya. Pada waktu sulit diberikan, ada kesulitan yang menimpa dia, mereka da'ana, memohon kepada Allah, kepada kami. Memohon kepada Allah. Nah, ini model orang yang rusak fitrahnya. Kenapa? Kalau waktu sulit dia meminta pertolongan. Ketika dia sudah senang dia malah merusak. Dia lupa. Jadi kesulitan itu menyingkapkan atau menyingkirkan karat-karat kemusyrikan, biasanya begitu. Kesulitan itu akan menghilangkan nafsu-nafsu sehingga dia yakin bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah yang gak bisa berbuat apa-apa. Mestinya setelah itu semakin bagus, semakin soleh, semakin benar. Nah, ini beberapa manusia, jadi disebutkan tipe-tipe manusia yang selalu berulang. Nanti kita lihat bahwa manusia seperti ini selalu berulang, selalu akan ada.
adalah orang-orang yang datang menuju Allah, berdoa, kalau perlu nangis gitu berdoanya ketika lagi sulit. Ketika lagi sulit, menangisnya meraung-raung kalau perlu ya. Ya Allah, kenapa kau beri kesulitan kepadaku seperti ini? Ya, tolong hilangkan ya Allah. Tolong hilangkan. Kalau udah hilang, aku yakin aku akan berjanji akan taubat kepada Engkau. Banyaklah jenis-jenis kesulitan ya. Mestinya orang yang diberikan kesulitan itu sadar bahwa kita nggak ada apa-apanya di mata Allah. Setelah Allah berikan jalan keluar, dia semakin soleh, semakin taat. Mestinya begitu. Fitrahnya disentuh dengan kesulitan. Ada mudarat menimpa kita, menimpa keluarga kita. Mestinya semakin taat, semakin peka bahwa mudarat ini ya, adalah satu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita lebih baik, bukan jadi lebih buruk. Kayak ada pernyataan begini, ketika masa pandemi itu ternyata banyak orang yang semakin soleh. Semakin soleh apa? Ada tanda-tandanya. Yang menyumbang ke masjid semakin banyak, gitu kan? Yang memberikan sesuatu kepada orang yang duafa semakin banyak. Kenapa? Karena ingat kematian. Ya, ingat kematian ya, bahwa kematian itu bisa menimpa dia di mana saja, kapan saja. Sebabnya nggak kelihatan. Bagus sebenarnya ini, perilaku yang bagus ini. Cuma jangan selesai pada waktu masa pandemi aja gitu. Ya. Kembali lagi ke ayat ini, jamaah kamu takwa astagfirullah. Dan siapa teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, ya, dimanapun anda berada. Thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm. Dan ketika kami berikan nikmat kepadanya, mereka berkata sesungguhnya kenikmatan ini ala ilm, karena ilmuku, karena kepintaran otakku. Ya, Masya Allah. Jadi ketika kesulitan itu sudah dilepaskan dari dia, diberi kenikmatan oleh Allah, baik kenikmatan berupa harta kekayaan, baik kenikmatan berupa kekuasaan, baik kenikmatan kesejahteraan hidup, lalu dia ngomong, ini yang semua yang saya dapat ini gara-gara otak saya. Gaya kepintaran saya mengelola duit, kepintaran saya berbisnis, kepintaran saya berhubungan dengan banyak orang, itu karena saya. Nah itu. Ini orang-orang yang sama kayak Korun ya, Korun dan teman-teman kan begitu. Min ilmin indi, harta ini dari ilmu saya, kepintaran saya, nggak ada hubungannya sama Musa, syariat Musa, nggak ada hubungannya dengan Allah. Ngapain saya ikut perintah Allah? Ini duit saya, otak saya, capek saya. Ngapain saya ngikut zakat, itu sedekah? Terserah saya. Nah, orang-orang ini orang tertipu. Ya, dia lupa bahwa otak itu disediakan oleh Allah. Dia lupa bahwa tubuhnya sehat itu disediakan oleh Allah. Dia lupa bahwa dia tidak bisa terjadi kenikmatan itu kalau nggak dibantu juga sama orang lain. Ya, punya gedung bertingkat banyak gitu ya, bisa ya. Kemarin saya ke Jakarta melihat gedung kanan kiri, Masya Allah, gimana bangunnya sama segede. Saya orangnya kata, tapi lama di
Bogor. Itu melihat gedung setinggi-tinggi itu gimana ya? Ada pemiliknya nggak Pak? Ada itu. Cuma pertanyaannya apakah pemiliknya yang buat? Enggak, tukang bangunan, arsitek. Emang dia sendiri bisa angkat batu bata 2 biji juga udah berat kan? Ya apalagi angkat semen. Jadi kan mestinya orang-orang yang mempunyai kekuasaan, harta kan biasanya 2 tuh ya. Harta dan kekuasaan biasanya yang sering menipu. Ada lagi lawan jenis ya. Yang ketiga. Itu mereka ngomongnya begitu. Ini gara-gara ilmu saya nih. Saya sekolah udah tinggi-tinggi nih. Nah misalnya alhamdulillah ya, sekolah tinggi itu bukan untuk disombongkan, bukan, dia semakin menunduk. Betul kata pepatah itu ya, kayak ilmu padi ya. Semakin berisi semakin nunduk, semakin ke bawah ya. Jadi model-model orang yang kesulitan berdoa banyak, berusaha dekat dengan Allah, lalu ketika sudah selesai kesulitannya dia lupa sama Allah, itu akan berulang terus. Dia mengambil keuntungan ketika lagi sulit dia dekat ke masjid lah, dekat ke Pak Ustadz lah, dekat dengan ke kegiatan-kegiatan sosial. Ketika udah kaya dia lupa, ketika udah dia sejahtera dia lupa, ketika dia sudah banyak anak buah dia lupa. Dia bilang apa? Ini kemampuan saya yang membuat saya seperti ini. Otak saya memang encer, yang nggak seperti otak Anda, gitu. Ya. Kesombongan hadir. Padahal kata Nabi tidak masuk surga orang ada rasa kiber, rasa kesombongan dalam hati, nggak masuk surga. Karena kesombongan itu pakaiannya Allah. Kiber, kesombongan itu pakaiannya Allah, bukan pakaian hamba. Apa yang bisa disombongkan? Ini kan baru punya rumah 3, 4, tanah sekian hektar, minjem rumah orang nggak mau. Geli rasanya minjem rumah tetangga gitu ya. Alhamdulillah. Pak saya nggak ke tetangga-tetangga, Pak saya sebelum ini aja urusan saya. Janganlah, tetangga itu kan saudara kita juga. Dengan silaturahim ke tetangga itu bisa tahu, oh ada masalah, mudah-mudahan kita bisa bantu. Atau paling tidak dengarkan. Gitu, dengan kadang-kadang bodoh tuh iqbal ya. Memang kerja pulang gak gangguin orang. Betul, bagus juga itu, gak gangguin orang. Iya, tapi kita silaturahim, gak apa-apa. Orang di sini Allah menakdirkan kita ada di kampung ini, ada di komplek ini, misalnya kalau ini tinggal di komplek, ada di desa ini. Tugas kita adalah menjaga barang-barang desa ini, orang-orang yang ada di sekelilingnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas kita. Kalau ada kesulitan, bisa silaturahim kita. Mana apa yang kurang? Ini kan nginjek rumah tetangga aja nggak pernah. Nginjek nggak pernah. Geli apa gimana? Nggak ngerti juga. Pak saya mau nginjek rumah Pak Arfan, Pak saya malu, tapi ya nggak usah. Ada apa kenapa? Sama lah teman-teman begitu. Kembali lagi ya ke ayat ini, kawan-kawan sekalian. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bahkan ini adalah fitnah ujian, tetapi banyak dari mereka tidak tahu, tidak mengetahui. Apa ujian itu? Itu ujian kenikmatan. Apa ujian itu? Itu ujian kesulitan. Kesulitan ujian, kenikmatan ujian. Ya. Saya pernah bilang sama kawan, kalau kita punya mobil, keimanan kita harus kuat. Kenapa? Satu, status sosial sudah tinggi ya. Kan biasa gitu, kalau di Indonesia nih ukurannya mobil, kalau di Malaysia bukan, kan
orang yang dapat zakat juga bisa ada mobil, dia punya mobil. Ketika dia punya mobil, keimanannya harus kuat. Kenapa? Punya motor juga harus kuat keimanannya. Kenapa? Karena status sosial sudah tinggi. Orang datang kemana, ke kampung atau kemana pakai mobil, udah lain tuh. Kalaupun mertua atau calon mertua udah pikir-pikir, mantunya udah punya mobil nih. Nah, gitu. Lupa ya. Jangan sampai lupa bahwa yang penting itu bukan punya mobil, punya iman. Itu yang penting. Datang ke ini ada urusan gimana, bahkan pernah ada cerita status mobil itu mempengaruhi juga pelayanan. Pernah ada cerita orang datang pakai mobil Avanza. Saya jadi nyebutin mobil, ya udah saya sebutin yang lain. Ada Avanza, ada Alia, ada Sigra, saya sebutin aja deh. Datang ke salah satu pabrik kalau nggak salah. Ini cerita benar. Nanya ke satpam, Pak, mau parkir dulu? Belakang. Gitu. Ini cerita loh bener ini. Nah kedua, dia datang ke pabrik itu dengan mobil yang sama, tapi pakai Alphard, yang keren-keren lah, mungkin Terio, apalah namanya tuh, apa Terio, setara apa tuh apalah. Datang pakai Alphard, yang menengah lah. Kalau yang tinggi kan Ferrari atau apa gitu. Baru datang ke pabrik itu, satpamnya ngampirin, bukain pintu. Coba yang ini. Satpam yang tadi itu, pabriknya pabrik yang sama, itu ngampirin, bukain pintu. Padahal dia itu nyewa Alphardnya ceritanya. Coba ya kan. Orang dinilai, dilayani dengan status hartanya. Seolah-olah menyatakan bahwa ini orang penting, bawa mobil keren, harus dilayani sebaik-baiknya. Padahal melayani itu semua orang. Melayani itu mestinya semua orang. Karena setiap orang itu sama di mata Allah. Kembali lagi ya. Bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini adalah fitnah, ujian, dan banyak orang yang tidak tahu. Jamaah takwa, astagfirullah. Qad qalaha, ayatnya. Qad qalaha alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka juga sudah mengatakan hal yang sama. Ya, qad qalaha alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Enggak berguna apapun apa yang sudah mereka usahakan. Nah, ini tipe manusia berulang. Zaman jadul pun udah ada. Kata-katanya mirip. Apa kata-katanya? Saya dapat kekayaan, saya dapat kekuasaan, itu gara-gara saya. Ngapain saya ulang? Ngapain saya harus ikut dengan Rasul misalnya, atau ikut syariat? Harus ada potongan lah 2,5% lah, harus sedekah lah, ada apa? Itu potongan mengurangi harta saya. Ini kan milik saya. Duit-duit saya, otak-otak saya yang bekerja, kenapa saya harus patuh sama Rasul, sama syariat? Sama ya. Ada orang-orang yang begitu. Alhamdulillah. Ini orang-orang kaya di kampung ini yang mendengar, saya nggak tahu gimana perasaannya ya. Karena ada orang-orang kaya juga sih. Dan bukan cuma di kampung ini, jangan salah. Karena di setiap kampung, setiap ini ada juga. Ya. Pernah kan waktu itu saya sempat sampaikan ya, waktu kita ada kegiatan mau menaikkan air di desa di daerah Dramaga, saya nggak sebutin desanya ya, di daerah Dramaga. Kita mau naikin air untuk mencukupi air bersih di kampung tersebut. Ya. Kebetulan ada apa namanya,
ada mata air itu Cibiis ya. Lumayan besar, kita sudah ukur, kita udah kira-kira bisa menghidupi kampung lah ya. Karena kampung ini kesulitan terus. Di daerah Dramaga. Daerahnya mana Pak Arman? Kalau mau PM aja nanti cari. Nah, saya nggak sebutin juga nama orangnya. Setelah kita cek, ya ternyata cukuplah buat satu kampung. Mungkin bisa lebih. Kemudian waktu itu ada ya beberapa orang warga inisiatif menanyakan kepada pemilik lahan itu, ya kepada pemilik lahan itu ditanyakan, kebetulan dia lagi jalan melewati daerah warga tersebut, ya pakai motor gede, diberhentikan oleh warga situ. Pak, ini Pak, ini ada program mau menaikkan air untuk warga kampung A ini karena kesulitan air di sini gitu, dari mata air yang ada di tanah Bapak. Ya. Motornya itu tidak ditaruh sama dia. Dia cuma berhenti mendengarkan orang yang warga ngomong kayak gitu. Kemudian dia ngomong apa? Kalau airnya saya pakai gimana? Gitu. Kalau saya mau pakai, kalau saya mau pakai air itu gimana? Nggak berhenti tuh di motor itu, dia nggak turun, nggak ngobrol gitu ya. Ini gimana gitu, ada orang yang butuh. Kalau air itu saya mau pakai gimana? Ngomongnya begitu tuh. Astagfirullahaladzim, ya orang. Udah habis itu dia pergi. Astagfirullahaladzim. Orang ini diberi kesempatan beramal. Ya. Diberi kesempatan beramal yang mengalir terus tiap tetesannya. Omongannya apa? Kalau dipakai mas saya gimana? Bahasa lainnya itu. Nanti saya dapat apa? Kalau air ini dibawa ke atas. Masya Allah. Padahal ada hadisnya itu bahwa tidak boleh menahan kelebihan air. Karena apa? Dia tidak mengusahakan ada air di tanah dia. Iya kan? Dia nggak mengusahakan ada air di tanah dia. Enggak, Allah yang ngirim air itu ke situ. Ya. Enggak. Ya. Tapi nggak bisa. Dan saya ketemu itu bukan cuma satu di satu tempat itu daerah Dramaga. Saya sebut aja daerah kecamatan. Daerahnya mana? Nggak saya sebut ya. Dan ada juga di daerah Ciampea. Di daerah Ciampea juga ada orang yang menolak airnya dimanfaatkan buat umum. Orang-orang ini orang-orang yang apa ya? Ini kan kekuasaan ya. Dia menguasai satu mata air, ya, turun-temurun dia dapat atau dia beli mungkin, ya. Tapi ketika diajak untuk beramal, kan beramal itu. Diajak untuk beramal, nggak mau. Ini disebutkan. Mudah-mudahan dia nggak kayak gini ya. Qad qala alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Dari dulu sudah ada orang-orang yang ngomong kayak gitu. Dan gak berguna apa yang mereka usahakan, mereka pertahankan itu gak ada gunanya. Ya. Ditutup dengan ayat ini. Ayat ke-51 coba kita lihat. Surah Al-Zumar. Fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Maka mereka ditimpa ya keburukan atas perbuatan mereka. Dan orang-orang yang zalim akan ditimpa keburukan apa yang mereka perbuat. Ya. Wa ma hum bimu'jizin
dan tidaklah mereka bisa lari dari balasan Allah. Ya. Di dunia aja dia udah dapat keburukan. Ya. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, mereka mendapatkan sayyi'at, keburukan atas apa yang mereka usahakan itu. Mempertahankan hartanya, mau bahwa ini adalah miliknya, mau bahwa ini adalah dari kekuatannya, dari kepintarannya, dari otaknya, ya. Dia jaga sampai mati-matian, gak peduli dengan orang lain, ya. Mereka ditimpai keburukan, begitu aja udah buruk, ya. Ya. Orang-orang zalim pun begitu. Ya mirip ini dua kata yang diulang ya dalam Al-Quran. Orang-orang zalim, orang-orang yang mengatakan bahwa ini min ilmin, ini adalah ilmuku, sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin, dan mereka nggak bisa lari dari balasan Allah, nggak bisa lari. Zaman-zaman dulu udah ada Qarun ditenggelamkan, umat Nabi juga ditenggelamkan, ada yang ditimpa berbagai macam kesulitan, gorok, batu, awan panas, macam-macam. Ya, ini mengingatkan kita bahwa semua ini milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Datang kita menuju Allah, dan itu juga buat kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik buat kita, kalau engkau berbuat keburukan buat ente juga. Nggak nambah kekuasaan Allah itu dengan keimanan ente itu, nggak nambah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.